Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, nama saya Nazliani. Di dalam video ini saya akan menjelaskan tentang batas-batas berlakunya hukum pidana. Nah, sebelum videonya dimulai, saya ingin memberitahu bahwa video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah hukum pidana. Baiklah, langsung saja kita mulai videonya. Pertama, kita akan membahas tentang pengertian hukum pidana terlebih dahulu ya. Jadi, hukum pidana adalah salah satu bidang dalam ilmu hukum. Menurut Mulyatno, hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk yang pertama, menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu. Kedua, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa dapat dikenakan atau dijatuhi pidana bagi mereka yang telah melanggar larangan sebagaimana yang telah diancamkan. Dan yang ketiga, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana tersebut dapat dilaksanakan. Sedangkan menurut Sudarsono, pada prinsipnya hukum pidana adalah salah satu sistem hukum yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum, dan perbuatan tersebut diancamkan dengan pidana yang merupakan suatu penderitaan. Nah, dari beberapa pengertian yang dikemukakan oleh para ahli tersebut, dapat diambil kesimpulan secara garis besar bahwa hukum pidana adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang menentukan perbuatan apa yang dilarang dan termasuk ke dalam tindak pidana serta menentukan hukuman apa yang dapat dijatuhkan terhadap yang melakukannya. Hukuman pidana hanya dapat dijatuhkan apabila seseorang terbukti melakukan kesalahan. Jadi artinya tidak ada pidana tanpa kesalahan. Jadi untuk menjatuhkan pidana kepada orang yang telah melakukan tindak pidana harus dilakukan bila mana ada unsur kesalahan pada diri orang tersebut. Hukum pidana sendiri bersifat sebagai ultimum remedium atau sebagai jalan terakhir, yakni upaya terakhir untuk menyelesaikan suatu perkara. Pada dasarnya, hukum pidana adalah hukum yang bersifat publik, yaitu hukum yang menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Nah, berbeda halnya dengan hukum perdata. Hukum perdata adalah hukum yang bersifat privat, yaitu yang menitikberatkan dalam mengatur hubungan antara orang perorangan. Sekarang kita akan masuk kepada inti dari tema pembahasan kita, yaitu batas-batas berlakunya hukum pidana. Nah, batas-batas berlakunya hukum pidana dibedakan menjadi dua. Yang pertama, berlakunya hukum pidana menurut waktu, dan yang kedua, berlakunya hukum pidana menurut tempat. Yang pertama, berlakunya hukum pidana menurut waktu. Berlakunya hukum pidana menurut waktu diatur di dalam Pasal 1 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yang berbunyi, suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan-ketentuan perundangan yang telah ada. Pasal ini mengandung asas legalitas. Maksudnya, jika seseorang melakukan suatu perbuatan pidana, namun perbuatan tersebut belum diatur atau belum diperlakukan di dalam undang-undang, maka hal itu tidak dapat dituntut dan pelakunya sama sekali tidak dapat dipidana. Jadi berdasarkan pasal tersebut, pada umumnya asas legalitas ini mengandung tiga makna. Yang pertama, tidak ada perbuatan yang diancam dengan pidana kalau hal itu belum dinyatakan dalam suatu aturan undang-undang. Kedua, untuk menentukan adanya perbuatan pidana tidak boleh digunakan analogi. Dan yang ketiga, aturan-aturan hukum pidana tidak berlaku surut atau mundur. Namun demikian, ada pengecualian atau pelunakan terhadap berlaku surutnya undang-undang pidana. Hal ini dapat kita lihat dalam bunyi pasal 1 ayat 2 yang menyebutkan bahwa jikalau undang-undang diubah setelah perbuatan itu dilakukan, maka kepada tersangka dikenakan ketentuan yang paling menguntungkan baginya. Maksudnya jika terjadi perubahan terhadap undang-undang setelah perbuatan dilakukan, maka tersangka akan diberikan hukuman yang paling ringan. Kedua, berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang.
Berlakunya hukum pidana menurut tempat dan orang diatur di dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dibagi menjadi 4 asas yang akan kita bahas satu persatu. Pertama, asas teritorialitas atau asas kewilayahan. Menurut asas ini, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap tindak pidana yang terjadi di dalam wilayah suatu negara yang dilakukan oleh setiap orang, baik sebagai warga negara maupun orang asing. Dalam perundang-undangan hukum pidana, asas ini terimplementasi di dalam pasal 2 dan pasal 3 KUHP. Pasal 2 KUHP menyebutkan bahwa ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang dalam wilayah Indonesia melakukan tindak pidana. Kemudian asas ini diperluas lagi di dalam bunyi pasal 3 KUHP yang memandang bahwa kendaraan air atau pesawat udara sebagai ruang tempat berlakunya hukum pidana. Bunyi pasal 3 KUHP adalah ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia. Sementara itu, berlakunya hukum pidana terutama berdasarkan wilayah dibatasi atau mempunyai pengecualian, yaitu hukum internasional. Hal ini tercantum di dalam bunyi pasal 9 KUHP yang menyatakan bahwa berlakunya pasal 2, pasal 5, pasal 7, dan pasal 8 KUHP dibatasi oleh hal yang dikecualikan yang diakui di dalam hukum internasional. Kedua, asas nasionalis aktif atau asas personalitas, atau yang disebut juga dengan asas kewarganegaraan. Menurut asas ini, perundang-undangan hukum pidana berlaku bagi setiap warga negara yang melakukan tindak pidana tertentu di luar wilayah negara atau di luar negeri. Pada dasarnya, asas ini dikaitkan dengan orangnya atau warga negaranya tanpa memandang dimanapun ia berada. Dengan kata lain, bahwa perundang-undangan negara yang berdaulat itu selalu mengikuti warganya. Dalam KUHP Indonesia, asas ini digunakan di dalam batas-batas tertentu sebagai mana diatur di dalam pasal 5, pasal 6, dan pasal 7 KUHP. Pasal 5 ayat 1 KUHP mengisyaratkan kejahatan-kejahatan tersebut merupakan kejahatan-kejahatan yang mengancam kepentingan-kepentingan yang khusus bagi Indonesia. Tetapi mungkin kejahatan-kejahatan tersebut tidak dimuat dalam hukum pidana negara asing, sehingga pelaku kejahatan tersebut tidak dapat dipidana apabila kejahatan-kejahatan tersebut dilakukan di wilayah negara asing tersebut. Sedangkan apabila kejahatan-kejahatan itu dilakukan oleh warga negara Indonesia, meskipun dilakukannya di wilayah negara asing, maka pelakunya dapat dituntut di Indonesia menurut perundang-undangan hukum negara Indonesia. Kemudian pasal 5 ayat 1 kedua KUHP mengisyaratkan bahwa hukum pidana Indonesia dapat diterapkan kalau perbuatan itu selain merupakan tindak pidana di negara Indonesia juga termasuk tindak pidana di luar negeri. Selanjutnya pasal 6 menyebutkan bahwa berlakunya pasal 5 ayat 1 kedua dibatasi sedemikian rupa sehingga tidak dijatuhi pidana mati apabila menurut perundang-undangan negara di mana perbuatan itu dilakukan terhadapnya tidak diancam dengan pidana mati. Kemudian asas nasionalis aktif ini diperluas lagi dengan berlakunya peraturan undang-undang bagi pegawai negeri Indonesia yang berada di luar negeri yang melakukan kejahatan sebagai mana diatur di dalam pasal 7 KUHP. Ketiga, asas nasionalis pasif atau asas perlindungan. Menurut asas ini, berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan hukum suatu negara yang dilanggar oleh seseorang yang berada di luar wilayah negara atau di luar negeri. Tidak dipersoalkan apakah kewarganegaraan pelaku tindak pidana tersebut merupakan warga negara ataupun orang asing. Asas nasionalis pasif ini dirumuskan di dalam pasal 4 butir ke-1, 2, 3, dan pasal 8 KUHP. Dan yang terakhir adalah asas universal. Menurut asas ini, berlakunya perundang-undangan hukum pidana didasarkan pada kepentingan seluruh dunia yang dilanggar oleh seseorang. Asas ini bertujuan untuk melindungi kepentingan seluruh dunia. Maka jika seseorang melakukan kejahatan yang dapat merugikan kepentingan internasional, maka setiap negara berhak untuk menerapkan hukum pidana tanpa memandang status kewarganegaraannya.
Kejahatan yang pelakunya ditundukkan dengan asas universal ini biasanya adalah kejahatan yang digolongkan dalam kejahatan umat manusia. Contohnya itu seperti narkotika, terorisme, pembajakan pesawat udara, dan lain-lain. Asas ini di dalam Perundangan Indonesia diatur di dalam pasal 4 sub ke-2 KUHP dan pasal 4 sub ke-4 KUHP. Baiklah, sekian video pemaparan materi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan kita semua. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.